Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suratman SPD. Saya mengajar di SMKN Negeri 1 Cilegon atau di SMK Negeri 1 Cilegon, Provinsi Banten. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Provinsi Banten tahun 2022. Fasilitator pelatihan saya adalah Bapak Putu Agus Eka Mastikaya MPD. Pengajar praktik saya adalah Ibu Desita Erpiani MPD. Pada hari ini atau pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3.A.9. Modul ini adalah modul akhir dari pembelajaran pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022. Modul ini dikembangkan untuk melatih guru memiliki kemampuan memberdayakan semua aset yang dimiliki untuk membuat sebuah alur atau inquiry apresiatif melalui alur bagja. Alur bagja yang dikembangkan oleh kami sesuai dengan dasar filosofi KHD. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. 2. Sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, terutama pada nilai mandiri, benar kritis, dan kreatif. Kemudian juga dengan kepemimpinan murid, staf dan agensi pada program yang kami kembangkan, terkait dengan profil pelajar Pancasila, terutama pada komponen mandiri, benar kritis, dan kreatif. Terkait dengan staf dan agensi juga, ada kesempatan atau peluang bagi murid untuk melakukan atau menyampaikan keinginannya melalui voice, sebagaimana murid mempunyai hak untuk mengajukan bahan kajian yang ingin diperdalam, atau tema apa, atau metode apa yang bisa didapatkan informasi tentang hal yang ia sampaikan pada program yang saya gulirkan. Pada tahap ini, murid dikembangkan sikap mandiri. Murid juga mempunyai kesempatan untuk memilih terkait dengan minat apa untuk dikaji, dengan cara apa dia mengkaji dalam pembiasaan literasi yang kami kembangkan. Murid boleh membaca, menonton, mendengarkan informasi yang diakses. Pada tahap ini, murid belajar mengembangkan untuk benar kritis. Staf dan agensi yang berikutnya adalah ownership atau kepemilikan. Murid diharapkan dapat atau mampu membuat narasi secara pribadi dalam bentuk apapun dan dokumen apapun yang ia pilih, menceritakan kembali secara langsung sehingga dokumen tersebut menjadi kepemilikan murid. Pada tahap ini, kreativitas dimunculkan. Karakteristik lingkungan atau pendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Latar belakang akan kami bahas di slide yang lain. Prakarsa perubahan yang kami ajukan adalah mewujudkan budaya literasi dan kemampuan berpendapat melalui PLC atau pembiasaan literasi dan cerita. PLC dalam dunia otomasi industri ataupun di elektronika industri dikenal juga dengan Programmable Logic Control, berupa alat yang merupakan bagian dari mikroprosesor atau microcontroller atau komputer yang digunakan untuk melakukan proses kendali sistem-sistem permesinan di industri-industri manufaktur. Inquiry apresiatif tahapan B pada alur bagja, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang kami ajukan adalah bagaimana kita dapat mewujudkan habituasi atau pembiasaan literasi dan cerita atau narasi di kelas sehingga setiap murid mau berpartisipasi dalam kegiatan PLC di kelas. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, brainstorming dengan kepala kompetensi keahlian elektronika industri terkait dengan program yang akan dilaksanakan di kompetensi keahlian elektronika industri kelas 11. Kemudian diskusi juga dengan guru bahasa Indonesia terkait dengan apa itu literasi, bagaimana penerapannya, serta cara meningkatkan minat murid terkait dengan literasi. Rencana untuk melibatkan voice, choice, dan ownership murid. Diskusi dengan murid, biasanya tema apa yang paling menarik untuk menjadi bahan bacaan. Bagaimana cara berbagi hasil bacaan dan pemahaman yang didapatkan. Apa saja faktor pendukung yang bisa menciptakan lingkungan kondusif dalam berliterasi di kelas. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah
murid, guru atau CGP, kepala kompetensi keahlian, guru bahasa Indonesia, dan supporting dari toolman atau orang yang bertugas dalam pemeliharaan ruangan di bengkel-bengkel elektronika. Waktunya ada 3 hari, penanggung jawab tentunya adalah CGP. Refleksi pada tahapan A. Fact atau fakta. Latar belakang. 1. Mudahnya akses internet dan media sosial di kalangan murid. 2. Banyaknya beredar hoax yang membutuhkan saringan dan kemampuan bernalar kritis di media sosial. 3. Peringkat literasi negara kita ada di peringkat ke-62 dari 70 negara pada tahun 2022 pada peringatan Harbuknas atau Hari Buku Nasional. Menurut survei pada tahun 2019 disampaikan pada Harbuknas tersebut, Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Jadi data ini didapatkan menurut survei PISA yang dirilis oleh OECD. 2. Adanya pengakuan dari industri saat anak elektronika PKL. Mereka mampu mengkomunikasikan konfirmasi saat ada pekerjaan dan permasalahan. Jadi ada sebuah apresiasi positif dari industri ketika anak sudah terbiasa melakukan proses penalaran kritis dan menyampaikan ide atau pendapat dari informasi yang dia terima. Dan dari industri tersebut mengatakan bahwasanya anak-anak elektronika yang PKL di tempat kami itu senantiasa melakukan konfirmasi terhadap tugas yang diberikan oleh pembimbing di tempat PKL atau di industri, baik mereka akan memulai pekerjaan maupun mereka setelah melaksanakan pekerjaan. Mereka senantiasa melakukan konfirmasi. Dan ini adalah nilai tambah yang tidak pernah didapatkan dari anak-anak PKL sebelumnya dari jurusan yang lain. Begitu pengakuan dari industri. Feel atau perasaan yang didapat ketika mencoba menggulirkan program terkait dengan budaya literasi. Adanya kepuasan saat apresiasi dari user atau industri terhadap murid-murid elektronika industri. Apa yang kami temukan atau find adalah membiasakan sesuatu butuh treatment awal dan butuh pengkondisian. Kedepannya, kami ingin memudayakan tidak hanya di kelas Elin, namun ke kompetensi lain dan menjadi budaya di SMK Negeri 1 Cilegon. Inquiry apresiatif pada tahapan A dari Alur Bagja, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan pertama yang kami sampaikan adalah kegiatan seperti apa yang bisa memunculkan motif murid dan hal apa saja yang bisa meningkatkan minat berliterasi. Daya dukung apa yang bisa disupport oleh sekolah, kompetensi keahlian ataupun kepala sekolah. Namun kompetensi keahlian pada kesempatan ini adalah orang yang paling atau person in charge di jurusan elektronika industri, atau dalam kata lain adalah kepanjangan dari kepala sekolah di jurusan-jurusan atau di kompetensi keahlian. Hal ini dibutuhkan agar program PLC bisa berjalan seperti yang diharapkan. Menyebar angket atau kuesioner kepada murid. Murid melakukan wawancara kepada kepala sekolah atau guru. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan atau kepemilikan murid. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Voice, choice, dan ownership. Memberikan kesempatan pada murid untuk mencari informasi tentang sumber daya apa yang bisa meningkatkan serta kondisi bagaimana terkait dengan lingkungan yang bisa memberi pengaruh positif terhadap minat baca. Menyebar link kuesioner pada murid terkait hasil wawancara, kemudian mengolahnya sampai menjadi sebuah kesimpulan. Aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini, murid, bahan bacaan, internet, gadget. Waktu yang diperlukan 5 hari, penanggung jawab tahapan ini adalah murid dan CGP. Refleksi pada tahapan A. Mohon maaf, ini pada tahapan A belum dirubah. Jadi tadi pada tahapan B, sekarang pada tahapan A. Fact, latar belakang atau fakta. Fact atau fakta, latar belakangnya adalah kemampuan membaca setiap orang berbeda. 2. Kenyamanan membaca perlu pengkondisian. 3. Tidak semua orang atau murid mampu menceritakan kembali dengan kata-kata apa yang pernah ia baca atau apa yang ada di dalam isi kepalanya. 2. Diharapkan ruangan kelas kondusif untuk kenyamanan membaca. 3. Akses gadget mudah untuk membaca. Feel atau perasaan ketika melaksanakan aktivitas yang kedua dari alur bagja atau ambil pelajaran, mohon maaf.
Ada sebuah perasaan kepuasan ketika setiap murid memiliki kemampuan literasi yang baik. Pembelajaran lebih mudah terkondisikan. Apa yang saya temukan, membiasakan sesuatu itu butuh treatment. Kedepannya diharapkan menjadi budaya yang senantiasa dilakukan oleh murid-murid di SMK Negeri 1 Cilegon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alur bagja yang akan kami sampaikan. Insya Allah selanjutnya adalah gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.